anggota keluarga giat kerja. Untuk DO-nya sendiri itu rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku bersih dan sehat meliputi 16 indikator, yaitu pertolongan persalinan oleh nakes, bayi ASI eksklusif, balita ditimbang setiap bulan, gizi seimbang, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jam sehat, membuang sampah pada tempatnya, memberantas dindik seminggu sekali, pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, melakukan aktivitas fisik, tidak merokok dalam rumah, lantai rumah kedap air, menggosok gigi, tidak mengkonsumsi nazar atau miras, dan kepesertaan dalam JKN. Untuk prosesnya, untuk tipe indikatornya itu ada input, yaitu adanya tugas promkes. Untuk prosesnya adanya pelaksanaan kunjungan rumah. Untuk outputnya adanya kunjungan rumah tangga yang melaksanakan PHBS. Untuk outcome-nya itu terlaksananya rumah tangga yang melaksanakan PHBS. Maksud tadi di bawahnya ada numerator sama denumerator. Untuk numeratornya itu adalah rumah tangga yang dikunjungi yang melakukan PHBS. Untuk denumeratornya itu adalah setiap rumah tangga yang dikunjungi dalam 1 bulan. Untuk kriterianya itu rumah yang dikunjungi, eksklusinya itu rumah yang pada saat dikunjungi tidak ada orangnya. Untuk formulanya, jumlah rumah tangga melaksanakan PHBS dalam 1 bulan dibagi dengan jumlah kunjungan rumah dalam 1 bulan dikali 100%. Untuk desain pengumpulan data itu retrospektif, sumber datanya ini form kunjungan rumah tangga PHBS, besar sampelnya kita 700.335. Untuk pengambilan sampel tadi random sampling, tapi menggunakan yang rumus Solvin, nanti dijadiin total sampling atau Untuk periode pengumpulan data tiap bulan, penyajian data tabel, analisis dan laporan data 3 bulan, penanggung jawab PJ Promkes. Untuk indikator profil indikator mutu administrasi, ini ada pelaksanaan kalibrasi alat, ini masuk ke pemeliharaan. Di sini ada dasar pemikirannya berdasarkan Permenkes 46 tahun 2012 tentang akreditasi, dimensi mutunya efektif, efisien, dan kesinambungan pelayanan. Tujuannya untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan dilakukan oleh alat tersebut akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Di sini DO-nya dilakukan kalibrasi alat, tipe indikator adanya petugas kalibrasi, prosesnya adanya kesesuaian proses kalibrasi dan hasil kalibrasi. Untuk outputnya proses pelaksanaan kalibrasi alat, outcome-nya pelaksanaannya kalibrasi alat. Satuan pengukurannya itu waktu. Untuk numeratornya jumlah alat medis yang dikalibrasi sesuai jadwal dengan alat medis yang terjadwal kalibrasi. Target pencapaian ini 60% ya, bukan 100%. Inklusinya itu alat yang dijadwalkan untuk kalibrasi, eksklusinya itu rusak permanen atau alatnya ditarik sama pabrik. Formulanya jumlah alat medis yang dikalibrasi sesuai jadwal dibagi dengan alat medis yang terjadwal kalibrasi dikali dengan 100%. Untuk pengumpulan datanya retrospektif, sumber datanya from kalibrasi alat, besar sampel itu total sampling. Untuk periode pengumpulan data per 6 bulan, penyajian datanya tabel, analisis dan laporan data 6 bulan, penanggung jawab PJ Sarana dan Prasarana. Yang selanjutnya ini adalah tersedianya komputer di setiap layanan. Ini pengadaan barang dan jasa. Di sini dimensi mutunya adalah efektif, kesinambungan, dan pelayanan. Tujuannya agar pengisian sikap dan pelaporan terlaksana di setiap unit pelayanan.
HP yang powerbank. Lanjut yang UKM sama Bunda. Selanjutnya untuk indikator mutu UKM itu ada kunjungan rumah keluarga pasien jiwa itu dari penyakit tidak menular. Di sini kita berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, UU 36 tentang kesehatan, Permenkes 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN, PMK 4 Tahun 2019 tentang standar pemenuhan layanan dasar dan berdasarkan angka cakupan program. Di sini untuk dimensi mutu itu efektif dan kesinambungan pelayanan. Untuk tujuannya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan jiwa. Untuk DO-nya sendiri yaitu kesehatan jiwa adalah perasaan sehat dan bahagia serta mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagai adanya dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Tipe indikatornya ada input, itu adanya petugas program kesehatan jiwa, prosesnya adanya pelaksanaan kunjungan rumah keluarga pasien jiwa, output adanya kunjungan rumah keluarga pasien jiwa, dan outcome-nya terlaksananya kunjungan rumah pasien jiwa. Satuan pengukuran jumlah pasien jiwa, numeratornya itu jumlah pasien jiwa yang dikunjungin, denumeratornya itu adalah jumlah pasien jiwa yang terdata di puskesmas. Untuk kriterianya ini adalah inklusinya adalah semua pasien jiwa yang terdata di puskesmas. Untuk eksklusinya ini adalah pasien jiwa yang meninggal atau pasien jiwa yang pindah alamat.
Untuk formulanya, jumlah pasien jiwa yang dikunjungi dibagi dengan jumlah pasien jiwa yang terdata di puskesmas dikali dengan 100%. Sumber datanya register kunjungan rumah keluarga pasien jiwa. Besar sampelnya itu adalah total sampling. Periode pengumpulan datanya 3 bulan, penyajian datanya table. Periode analisis laporan 3 bulan, penanggung jawab BD Kesehatan Jiwa. Untuk profil indikator mutu UKM yang untuk selanjutnya itu kunjungan ibu hamil komplikasi. Di sini ada di UU 36 tentang kesehatan, terus Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan. Terus Permenkes 71 tahun 2012 tentang pelayanan kesehatan pada JKN. Untuk dimensi mutunya itu ada efektif, keselamatan pasien, dan kesinambungan pelayanan. Tujuannya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk DO-nya itu ibu hamil dengan usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, anak lebih dari 4, jarak persalinan terakhir dengan kehamilan kurang dari 2 tahun, CAP, anemia, pinggul sempit, dan hipertensi. Untuk satuan pengukurannya itu jumlah ibu hamil komplikasi yang dikunjungi dalam 1 bulan dibagi dengan jumlah ibu hamil komplikasi yang dikunjungi dalam 1 bulan. Terdata di puskesmas. Inklusinya semua ibu hamil komplikasi, eksklusinya ibu hamil komplikasi yang pindah alamat, ibu hamil komplikasi yang meninggal, atau ibu hamil komplikasi yang tidak terdata. Untuk formula, jumlah ibu hamil komplikasi yang dikunjungi dibagi dengan jumlah ibu hamil komplikasi yang terdata di puskesmas dikali dengan 100%. Sumber data register kunjungan ibu hamil komplikasi, besar sampel, total sampling, periode pengumpulan data 3 bulan, penyajian data table, periode analisis dan laporan data 3 bulan, penanggung jawab kesehatan ibu dan anak. Untuk profil indikator mutu UKP ini kita ambil ada jam buka loket pelayanan pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 WIB. Ini dari loket, pelayanan loket. Ini berdasarkan Permenkes 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN, UU 36 tentang kesehatan. Terus dimensi mutunya ada efektif dan efisien. Tujuannya untuk mempercepat waktu tunggu pelayanan pasien. Jam buka pelayanan, DO-nya itu jam buka pelayanan pukul 8 WIB. Petugas loket datang sebelum jam 8 WIB. Di sini tipe indikatornya adanya petugas loket, prosesnya pelaksanaan pelayanan loket yang tepat waktu, outputnya terlaksananya pelayanan loket, outcome-nya terlaksanaan jam buka pelayanan loket pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 WIB. Satuan pengukuran itu jumlah hari. Numeratornya jumlah hari buka pelayanan sebelum jam 8 dibagi dengan jumlah hari kerja. Untuk inklusinya semua pasien yang berkunjung untuk berobat dan yang mendaftar di loket. Untuk sumber datanya itu sikat pelayanan pendaftaran, besar sampelnya random, cara pengambilan sampel setiap hari, periode pengumpulan 1 bulan, penyajian data tabel, analisis 3 bulan, penanggung jawab BD loket. Dok Bella, maaf ini profilnya mau dibaca semua atau gimana? Ini profil indikator perwakilan dari UKP. Mungkin cuma ini yang bisa kita sampaikan dari Puskesmas Sukawali. Apabila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukawali. Nah, kita dari slide pertama dulu. Ini indikator mutu, ya kan? Jadi teman-teman mau menentukan indikator mutu dari sini, gitu ya? Oke, lanjut slide kedua. Nah, ini untuk admin, betul ya? Oke, admin ada 4 ya? Ya, oke lanjut. Kemudian ini punya UKM, ada 5. Ini sudah disesuaikan dengan programnya UKM sesuai SK. Oke, ya. Kalau belum nanti tolong didatain ya SK-nya UKM ya. Berapa yang ada di Puskesmas Sukawali, gitu ya. Oke, lanjut.
Nah ini adalah UKP. Ini juga nanti disesuaikan dengan yang ada di SK-nya UKP, gitu ya. Oke, lanjut. Pasien, iya oke. Obat racikan ya yang diambil ya, obat racikan ya. Kartograf, ya lanjut. Nah, IMPP-nya ini satu, dapatnya dari mana? Dari register resiko, terus dari USG ya, kalau dari UKM ya, terus dari capaian program. Kalau capaian program emang kita terendah itu UKM itu ada di casing, yaitu Jabar Sehat atau Jabar Sehat, terus sama PHBS, sama satu lagi itu ada ASI anak usia 6 sampai 6 bulan ASI inklusif. Jadi karena tadi dari USG-nya kita dari akar masalahnya kita mengambil proses atau di rumah tangga berdasarkan PHBS karena itu kan dasar proses. Kalau misalnya suatu rumah tangga itu sudah PHBS atau industri, berarti dia mengurangi angka kesakitan dan jadi mengurangi angka kesakitan juga. Oke, itu reason why-nya. Tapi prosesnya nanti kalau itu dimasukin ya. Karena tadi teman-teman udah nih, kan kalau kita dari sekarang kita habis ini profil ya kalau nggak salah ya. Habis dari sini udah profil kan belakang kan. Nah sebelum teman-teman memasukkan ini sebagai IMPP, proses yang tadi register resikonya UKM-nya apa? Dan bukan register resiko ya, register apa namanya masalah ya, permasalahan yang ada di UKM apa, permasalahan yang ada di UKP apa, permasalahan yang ada di admin apa. Tadi seperti puskesmas Sukadiri sama Sukawari yang kinerjanya belum sampai. Kayak tadi kan UKP banyak tuh ya, ada sekitar 20-an. Kan tidak semuanya belum tercapai dong. Pasti ada yang sudah tercapai kan. Nah yang belum tercapai saja yang nanti kita masukkan ke dalam kotak masalah. UKM juga sama, mana yang belum tercapai kita masukin ke dalam kotak masalah. Admin juga sama, kita masukin ke dalam kotak masalah. Yang UKM kita USG kan dapatnya apa, yang admin kita USG kan dapatnya apa. Yang UKP kita 3H1PK dapatnya apa. Baru nanti kita masuk ke dalam IMPP. Gitu ya. Oh ternyata ditemukan IMPP ada 6. Sedangkan kami nggak sanggup nih kalau 6. Karena kalau yang namanya masuk ke IMPP itu udah prioritas untuk tata laksana, prioritas untuk pemecahan masalah. Jadi kalau 6 sepertinya nggak sanggup dengan kondisi perencanaan kita seperti ini, gitu kan. Akhirnya udah dari 6 itu tadi kita bikin lagi grading, ya, baru dapat. Kalau ternyata teman-teman mau ngambil satu, mau ngambil konten tentang PHBS, dari situ dapatnya, gitu ya. Jadi tadi itu udah benar, di depan tuh udah benar, indikatornya udah benar. Nah sebelum ini masukkan dulu permasalahan yang ada, UKP apa, UKM apa, admin apa. Setelah itu di grading ulang, baru setelah itu, gitu ya. Oke. Yang lainnya profil kan? Nanti profil saya lihat satu-satu dulu ya. Nanti kalau misalnya nggak sesuai, nanti saya feedback balik ya. Oke. Karena kita masih akan ada pertemuan tentang persiapan survei ya. Nanti dijadiin satu folder ya, biar saya bisa pelajari nanti di rumah ya. Oke. Terima kasih Puskesmas Sukawari. Nanti tinggal ditambahin ya, gitu ya. Oke. Kasih pos dulu buat Puskesmas Sukawari. Yang terakhir Puskesmas Angus. Ya Allah, Angus. Iya. Oh, orangnya sudah cantik ya. Ayo aku.
Puskesmas Tegalangus untuk menyampaikan sedikit tentang indikator mutu di Puskesmas Tegalangus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf juga karena beberapa indikator yang kita buat sedikit kurang lebihnya ada yang benar, ada yang salah, jadi mohon dilihat. Indikator mutu di sini kita akan melakukan 4 penilaian pada indikator mutu, yaitu indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas puskesmas, indikator mutu pelayanan, dan indikator kesehatan pasien. Untuk indikator mutu nasional sendiri kita menggunakan 6 indikator, yaitu indikator kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat perlindungan diri, indikator kepatuhan identifikasi pasien, keberhasilan pengobatan pasien TB, semua kasus sensitif obat, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC, dan kepuasan pasien. Ini laporannya beberapa kita buat, masih mencoba sih, beberapa malah ada yang masih kita pertanyakan sih dok, karena setelah diinput nilainya jadi hasilnya jadi mungkin ada sesuatu yang miss, jadi masih bisa saya tanyakan dulu. Untuk di sini ada kepatuhan identifikasi pasien, jadi kami masih mencoba ya dok, mohon maaf sekali lagi masih dua petugas. Kemudian untuk kepatuhan kebersihan tangan di sini kita hanya baru 10 ruang dok, maaf karena masih dan nanti ada beberapa yang saya tanyakan juga. Selanjutnya untuk penggunaan APD, kemudian ini untuk kasus tinggi. Kepuasan pasien kita juga menggunakan 9. Ini untuk indikator puskesmas yang sudah kami tetapkan berdasarkan kinerja, dan beberapa sudah kami konsultasikan bersama kepala puskesmas dan PPK. Indikator mutu puskesmas yang kami ambil di sini ada di bagian loket pendaftaran, yaitu di waktu tunggu pada saat pendaftaran sendiri kurang dari 10 menit. Kenapa waktu itu kita ambil? Karena sudah ada evidence-nya, beberapa pasien mengeluhkan adanya kelambatan dalam proses pendaftaran. Kemudian untuk bagian laboratorium kita menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium yang selesai kurang dari 20 menit, termasuk untuk screening ibu hamil. Kemudian untuk seluruh poli kita mewajibkan untuk adanya inform konsen sebelum tindakan. Kemudian ini ada yang baru dari kami, adanya pemeriksaan gigi pada kunjungan pertama ibu hamil karena mengacu pada ANC terbaru, yaitu ANC terpadu. Selanjutnya untuk indikator kelima, yaitu balita bawah garis merah kurang dari 1%. Untuk yang keenam, kelengkapan pengisian kartu ibu. Untuk yang ketujuh, tenaga kesehatan yang melayani pasien memiliki SIP, dan yang kedelapan, membuat kartu inventaris dan menempatkannya di masing-masing ruang. Ini yang saya ketahui, saya melakukan penetapan ini berdasarkan skala 3H1P. Di sini diketahui dari keseluruhan indikator mutu pelayanan. Selanjutnya ini sudah ditetapkan berdasarkan urutan. Ini kami menganalisis kenapa kita menetapkan indikator mutu sebagai indikator kesehatan. Untuk yang melakukan pendaftaran sendiri, biasanya karena pasien datang melakukan pendaftaran ini tidak membawa kelengkapan identitas secara lengkap. Kemudian tenaga bagian loket di sini memang kurang. Kemudian jumlah komputer di sini juga sedikit.
Kemudian untuk bagian lab di sini hasil pemeriksaan laboratorium selesai kurang dari 10 menit. Ini terjadi karena adanya penumpukan pada saat bersamaan pasien yang dilakukan tes lab. Kemudian petugas lab ini hanya berjumlah 1 yang terkadang turun lapangan ke swab pasien COVID sehingga memperlama dari waktu tunggu dari hasil lab. Selanjutnya untuk yang seluruh poli di sini penyebabnya analisisnya yaitu adanya dokter yang lupa memberikan lembar info konsen pada pasien. Kemudian untuk pemeriksaan gigi pada ibu hamil, poli KIA lupa merujuk ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan gigi. Kemudian ibu hamil langsung pulang menuju poli gigi. Selanjutnya untuk program gizi di sini ada balita bawah garis merah. Biasanya kurangnya edukasi untuk orang tua bahwa adanya kekurangan pengetahuan pada tumbuh kembang balita. Selanjutnya untuk balita KIA di sini biasanya belum tercapainya kelengkapan pengisian kartu ibu pada medis karena adanya lupa atau kurang lengkapnya pengisian dari petugas. Selanjutnya untuk admin sendiri, kita mengangkat tenaga kesehatan yang melayani pasien tidak harusnya memiliki SIP, tetapi tidak adanya SIP ini disebabkan karena birokrasi dari pengurusan SIP dari masing-masing ranting atau organisasi tenaga kesehatan yang cukup sulit. Kemudian untuk admin di sini kita juga adanya pembuatan KPI inventaris di sini belum terlaksana dengan maksimal karena adanya pengadaan barang yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Selanjutnya untuk indikator mutu pelayanan ada poli umum. Di sini poli umum kita menetapkan berdasarkan SK tahun lalu karena indikatornya belum tercapai secara lengkap. Di sini poli umum kita baru mulai pelayanan ini jam 8.15. Kemudian kelengkapan pengisian rekam medis sesuai SOP, sesuai SOAP. Kemudian di poli IGD respon time kurang dari 5 menit. Untuk poli gizi sendiri jam buka sesuai jam 8.15. Kemudian pasien cabut gigi mengisi info konsen. Untuk ponet kami membuat indikator baru yaitu ibu bersalin diajarkan teknik menyusui yang benar dengan cara perawatan dan cara perawatan tali pusat. Selanjutnya untuk poli KB, semua tindakan di poli KB menggunakan info konsen. Kemudian di apotik seperti sebelumnya yaitu jam buka pelayanan apotik jam 8.15. Kemudian pemberian informasi penggunaan efek samping dan cara penyimpanan obat di rumah pada pasien. Kemudian untuk klinik gizi, di sini kita menggunakan indikator pengukuran berat badan dan tinggi badan pada pasien klinik gizi. Untuk melakukan pendaftaran, jam buka pelayanan melakukan pendaftaran jam 8 dan kelengkapan pengisian identitas pasien baru berdasarkan nama, itu tanggal lahir, alamat sesuai dengan SOP. Kemudian untuk poli KIA di sini sama yaitu pembuka jam pelayanan maksimal jam 8.15, kelengkapan kartu ibu rekam medis. Untuk rekam medis sendiri wajib jumlah status pasien yang keluar harus sama dengan jumlah status pasien yang kembali di hari itu juga. Kemudian untuk poli lansia sama indikator yang ditetapkan untuk buka pelayanannya jam 8.15 dan dilakukan diperiksa tensi darah dan berat badan. Selanjutnya untuk lab kesesuaian penyerahan hasil lab sesuai identitas pasien, dan untuk poli anak pasien balita diperiksa sesuai format MTBS, dan untuk poli imunisasi setelah imunisasi dilakukan KIE kepada balita. Untuk poli TB diagnosis TB menggunakan TCM. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait mutu di Puskesmas Tegalangus. Mohon masukan dan kritik yang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari segala mesti. Dari slide pertama yuk. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini IMM ya. Dari IMM ini ada yang mau ditanyain dulu nggak dong? Coba balik ke slide selanjutnya. Karena di sini kebersihan tangan baru 10, APD baru 1, kepatuhan identifikasi baru 2, berarti kan baru 1 orang yang dilihat. Kepatuhan identifikasi juga baru 2 orang yang dilihat. Terus TB target 11, berarti hanya 7 yang sembuh dan selesai minum obat. Ibu hamil target 9, masih 0 gitu ya. Kepuasan pasien 99,9 dengan U9. Oke, nah yang mau ditanya yang mana dong? Pertama, yang ini itu keberhasilan ini berdasarkan kasus yang berjalan atau 1 tahun setelah. Jadi kemarin ada perdebatan dong, karena waktu pengisian itu saya menghentikan memang dong, karena jadi waktu saat berkunjung kan dia misalnya sudah pengobatan dong, tapi belum selesai kan dong. Nah itu perlu diisikan atau tidak? Tidak. Tidak. Kita kembalikan ke DO. Yang kita masukkan ke sini adalah yang sudah dinyatakan sembuh dan minum obat. Jadi tahun berjalannya ya sekarang juga tahun berjalannya dia. Kalau dia masih ada di datanya tahun ini, berarti masih ada di data tahun berjalan. Kalau misalnya dia mulai dari 2021 kan minum obat mana? Misalnya 2021 belum selesai, terus ada di tahun berjalannya 2022, berarti itu targetnya dokter. Targetnya puskesmas sudah hangus. Gitu loh. Nah, misalnya ternyata di tahun berjalan ini yang pengobatan misalnya ada data kita misalnya ada 3 gitu kan. Ya kan, dari 3 itu berapa yang udah selesai pengobatan. Kalau ini kan kita lihat ada 11 baru 7, berarti 4 masih pengobatan. Iya, jadi 4 masih pengobatan. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan saya tanya kan, tadi 11 ya, berarti baru 7. Nah kan teman-teman tinggal bilang iya masih ada 4, itu akan selesai di bulan apa gitu ya. Data ini harus sama dengan SITB. Jadi nggak bisa operator mengisi dengan versinya operator. Operator harus mengisi sesuai dengan SITB. Jadi kita nggak bisa. Jadi tim mutu untuk TB ini harus tanya ke penanggung jawab TB. Untuk ANC harus tanya ke teman-teman ANC, teman-teman KIA. Data ini harus sinkronis dengan teman-teman program. Karena masing-masing sekarang sudah punya by aplikasi juga. TB dengan SITB, ANC pun juga sudah ada. Seperti itu. Itu ya, ada e-cohort soalnya. Jadi harus sama dengan e-cohort yang punya KIA. Jadi tim mutu nggak bisa berdiri sendiri. Makanya di PJ mutu itu kan di bawahnya ada tim mutu. Tim mutu itu ada untuk yang ngurusin mutunya UKM UKP, ada yang ngurusin PPI, ada yang ngurusin KP, ada yang ngurusin K3, ada yang ngurusin audit internal. Nah seperti itu. Jadi nanti datanya dokter yang ini, yang ANC ini harus sama-sama datanya bidang teman-teman KIA. Kemudian yang datanya TPSO harus sama dengan SITB, gitu ya. Oke, ada lagi dok dari sini? Sama juga yang ANC itu kan juga sedang berjalan ya. Jadi misalnya kita baru masukkan saya memang baru menginstruksikan 3 hari ini dong. Nah dari misalnya dia datang waktu itu bulan kedua gitu dong. Jadi Kan berarti K1-nya udah dapet dong? nah iya betul dong. Jadi akhirnya nilainya itu 0 dong. Berarti apakah saya harus dari K1-nya? Kan kita ngambilnya ANC sesuai standar kan? Kalian diklik loh, yang udah ngisi ANC siapa aja? Ini diklik kan?
Diklik dong ini. Jadi bukan langsung 1, 2 gitu. Dia yang klik dong. Jadi bukan jumlah. Dimasukin nama ibu hamilnya, pelayanannya apa saja. Kan diklik kan. Jadi masalah 0, masalah 9 itu sistem nanti. Makanya saya bertanya-tanya ini, misalnya beberapa ya dari 9 itu udah disilakan, tapi kan dia datang dokternya hanya di kunjungan kedua gitu loh. Akhirnya kok 0 juga. Yang sama Pak Haji yang untuk AS kan itu tadi yang semuanya ibu hamil yang sudah melahirkan diinput ke dalam INF ya, baik itu pas 1 absen ataupun pas 1 murni. Jadi gini dong, balik ke DO ya, bukan yang tahun berjalan dong, bukan yang bulan dia berjalan. Kita balik lagi ke DO. DO nya adalah semua ibu hamil yang sudah lahir ya, atasnya adalah ibu hamil yang sudah melahirkan kemarin dia dengan ANC standar. Jadi bukan yang sekarang masih 2 bulan tiba-tiba dia datangkan 2 bukan itu. Gitu ya dok ya. Kita balik lagi ke DO. Jadi dokter setiap bingung baliknya ke DO. Makanya sekarang kita punya profil indikator, karena kalau kita bingung isi aplikasi kita baliknya ke DO, ke definisi operasional. Seperti tadi. Yang di bawah nih kan ada yang atas, ada yang bawah ya, ada yang nom, ada yang denom, gitu kan, ada yang pemilah, ada yang penyebut. Nah yang penyebut itu di bawah ya. Yang denom ya, yang denom itu adalah jumlah ibu hamil yang bersalin di wilayah kerja. Yang atasnya adalah jumlah ibu hamil yang melakukan ANC standar. Jadi bukan ibu hamil yang lagi berjalan 9 bulan, tetapi yang udah status gitu ya. Jadi kalau dokter bingung sama aplikasi, baca lagi profil gitu, ya. Nanti dilihat lagi ya dok ya. Bingung sama TV, balik lagi ke apa namanya, DO nya. DO nya apa gitu ya. Oke. Sama kayak yang kepatuhan KKP. Coba slide lagi. Nah, ini kan kalau di sini ini kan observer sama petugas kan. Sedangkan di sini kita nggak bisa milih kali 2, kali 3. Misalnya satu orang ternyata hari itu kita ada 5 kali. 5-5-nya dimasukin namanya. Nama itu lagi kan? Iya. Karena nama itu kita dapat 10 peluang. Karena dia nggak bisa kali peluang di sini. Atau kecuali gini dong, bisa dimasukin di sini, tapi kadang-kadang nggak nyambung. Ini yang kelemahannya KKT nih. Kita juga lagi kasih masukan di pusat. Atau dokter masukin ke indikasi. Misalnya namanya dokter A, sebelum dicentang, hemos, centang, ya kan? Kan dilakukan dong, bukan tidak dilakukan ya. Kemudian dia ada peluang kedua, dia mau melakukan tindakan aseptik. Seharusnya dia hemos, karena sebelumnya atau handrod ya, karena dia udah pakai handscoon misalnya pas periksa. Karena sebelumnya dia udah pegang pulpen, berarti dia handsrod. Klik handsrod, tapi klik juga di sininya. Diklik di sesi yang harus dilakukan dalam 20 menit. Ya, nah, terus misalnya setelah kontak dengan lingkungan, gitu ya, kan kita kan 20 menit nih, kan 20 menit itu ada peluang yang dilakukan oleh si tenaga kesehatan, ya kan, misalnya dokter A, kita lagi ngeliat dokter A, kita mau dia tindakan 20 menit, sesi yang harus dilakukan 20 menit, kalau ternyata dia melakukan 5-5-nya, setan 5-5-nya, gitu ya. Itu bisa juga di peluang. Tapi terkadang kita lihat lagi, itu nggak kumulatif. Dilihat lagi, di cross check sama teman-teman. Ya, ini memang masih jadi PR-nya di pusat ini. Nah, masalahnya dalam 20 menit kadang-kadang tuh lebih dari 5 kita dapat. Ya kan, berarti kan sedangkan di sini catangnya cuma 1 kan? Ya kan? Nah, itu berarti masukin lagi namanya dia. Gitu, nggak apa-apa ya.
Kan karena misalnya 5 ini dilakukan cuma dalam waktu 10 menit, sedangkan kita satu orang untuk 20 menit, gitu kan? Nah, ya udah, akhirnya kita masukin lagi namanya dia, gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke APD, lanjut. Nah, di APD, di sini, ya, di sini nih kalau di ini apa? Ini mah SO. Kurang jadi APD. Oke, jadi kan kalau di sini cuma nama, berarti baru satu orang yang dilihat, ya. Nah, sedangkan di sini adalah, ingat ya, di sini bukan peluang, tetapi jumlah nakes. Data dulu ada berapa di Tegal Angus. Kalau 30 sama dengan 30 atau kurang, 30 nya harus ada di sini. Ya, setiap bulan namanya harus ada di sini. Bulan berikutnya ada lagi. Ya, kalau misalnya lebih dari 30, masukin dulu ke rumus Slovin. Nanti dapat, baru dimasukin ke sini. Oke ya? Oke, lanjut. Untuk TB sama AEC nanti tolong koordinasi sama nih. Kan kayak TB kan pemeriksaan terduga. Berarti yang tadi ada di indikator mutunya teman-teman, pemeriksaan BTA atau TCM. Kan kalau misalnya dilakukan, centang dilakukan. Kalau dia terkonfirmasi, centang terkonfirmasi. Ini yang ngerti nih teman-teman program nih. Karena kalau kita salah ngeklik, nanti hasilnya malah dianggapnya tidak sembuh, tidak lengkap. Jadi ini berikan saja ke teman-teman program, ya. Jadi teman-teman butuh untuk ANC sama TB berikan ke teman-teman program, karena mereka juga nanti akan pegang PPN di bab 4. Program prioritas nasional itu kan ada TB, ya, salah satunya ada ANC sesuai dengan standar. Nah, makanya biarkan mereka ini nanti pas kita nyampe surveyor, mereka juga bisa jawab. Kami juga mengisi ke dalam IMF, ya, karena itu dari bab 4. Gitu ya, oke? Oke, lanjut. Lanjut. Ini kepuasan saya anggap udah lah ya. Oke, lanjut. Apalagi saya udah 99. Nah, ini indikator mutu. Oke, ini indikator mutu puskesmas. Lanjut lagi. Ini 3H1P-nya. Lanjut lagi. Ini analisanya. Oke, lanjut. Ini nanti jalan keluarnya. Yang mau saya tanyakan, lanjut lagi, lanjut terus. Nah, ini indikator untuk pelayanan. Bedanya ini sama yang tadi apa? Itu udah jadi prioritas tidak misalnya. Oh, jadi maksudnya yang pertama tadi itu IMPP. Oh, karena di situnya coba deh, ada prioritasnya. Ya. Maka, oke. Berarti balik dulu yuk. Balik ke slide sebelumnya. Berarti ini maksudnya IMPP ya. Oke. Nah, jadi kayak tadi ya, IMPP itu adalah teman-teman lihat dulu nih hasil kinerjanya UKM, hasil kinerjanya UKP, hasil kinerjanya ASN. Mana yang belum mencapai, ataupun kayak tadi teman khusus masukan diri. Ada juga masukan pas saat MMD. Ada juga misalnya masukan dari kotak saran. Nah, itu nanti diolah sama teman-teman. Baru setelah itu di USG kan di 3H1P kan ketemu. Ya, nah ketemu itu yang akan jadi prioritas, gitu ya. Karena kalau di sini akhirnya prioritasnya banyak nih teman-teman. Banyak ini, ya kan? Nah, kalau udah masuk indikator untuk prioritas, dia memang harus diprioritaskan. Jadi mau nggak mau itu harus diprioritaskan. Ya, jadi teman-teman nanti lihat lagi, ya. Dilihat dulu data yang kinerjanya belum tercapai, dilihat lagi mana yang masukan dari EMD, mana yang masukan misalnya dia ternyata target RPJMD ternyata belum tercapai, itu boleh. Habis itu USG atau 3H1P baru masuk ke dalam indikator mutu prioritas, ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke indikatornya pelayanan.
Oke ya, ini pelayanan ya, yang tadi kan IMPP tinggal dibenerin aja ya. Oke, ini poin umum, lanjut lagi. Nah, ini poli KB, apotik. Teman-teman semuanya ada jam buka pelayanan. Waktu yang lama mungkin output input proses kali ya, betul nggak? Nah, sekarang teman-teman daripada pusing banyak indikatornya, tentukan saja. Kita mau ngambil indikator di mana? Input kah, proses kah, atau output? Kalau input itu biasanya waktu, jumlah SDM, ya. Kalau proses itu misalnya tadi lama nunggu, waktu tunggu, waktu waktu obat, racikan, itu harus diproses. Ya, karena kalau saya lihat di sini semua ada jam buka. Ya, kalau emang mau jam buka ya jam buka, tapi nggak boleh semua poli jam buka. Dilihat lagi apakah jam buka memang menjadi permasalahan. Ada nggak komplain dari pasien bahwa dia udah nunggu dokternya nggak ada? Nah, kalau itu nggak ada jangan dijadikan indikator, karena sudah tidak ada masalah di jam buka, sudah tidak ada masalah SDM datang tepat waktu, ya. Nah, barulah masuk ke dalam proses. Proses itu misalnya nih contohnya, semua tindakan pelayanan KB menggunakan inform consent, itu proses, ya. Pemberian informasi efek samping dan cara penyimpanan obat. Kalau saya lebih simpelnya pemberian PIO, pemberian informasi obat kepada pasien. Kalau ini cuma efek samping sama cara penyimpanan, sedangkan di PIO ada berapa yang harus kita kasih tahu? Ada berapa B? Benar orang, benar obat, benar cara pemberian, benar cara minum, benar cara penyimpanan. Ada 7 kalau nggak salah, 7 B, ya. Nah, ini nanti diperbaiki saja, ya. Karena kalau di sini cuma 2, efek samping sama penyimpanan obat. Sedangkan PIO ada 7 B, gitu ya. Kemudian kelengkapan pengisian identitas pasien baru, oke, sesuai dengan SOP. Kartu ibu, oke. Rekam medis juga satu lagi ini ya, pasien ini berarti jumlah saja ya. Misalnya yang keluar ada 100, berarti ada 100, oke. Poli lansia diperiksa, ya, oke, lanjut. Ini lab kesusahan penyerahan hasil ya, poli anak, MTBW, poli imunisasi, KIE ya, diagnosis virus menggunakan PCR. Oke, PCR saja, punya alatnya PCR. Kalau di puskesmas pakainya apa? BTA nggak ada? Nah, BTA, ya, BTA garis PCR boleh. Karena kalau PCR kita kirim loh. Biasanya dikirim sudah ada jadwal pengirimannya. Terus BTA-nya nggak dilakukan? Oh nggak ada BTA? Oh nggak ada, ya udah berarti kalau nggak ada disesuaikan CCM ya. Oke. Baik, lanjut. Oke, jadi itu nanti tolong diperbaiki ya. Setelah itu bikin profil indikator. Jadi teman-teman PR-nya adalah IMPP, tentukan dulu, kemudian pengisian INF, dikenal lagi definisi operasionalnya, ya, operasional dari INF. Habis udah ini di INF, baru kita masuk ke dalam aplikasi. Nah, setelah itu adalah indikator untuk prioritas puskesmas. Dilihat lagi permasalahannya, ya. Baru nanti ditentukan IMPP-nya. Kalau tadi ada 8 IMPP-nya teman-teman. Ya. Kemudian yang terakhir adalah indikator mutu pelayanan. Ini disesuaikan dengan SK pelayanan. Ada berapa pelayanan yang ada di puskesmas Tegal Amus, itu harus ada di indikator mutu pelayanan puskesmas. Gitu ya. Oke ya. Oke, setelah ini, kalau setelah udah selesai, bikin profil indikator. Dipastiin dulu semua, keluar SK, bikin profil. Karena profil nanti akan menjadi lampiran dari SK. Ya, oke. Kita kasih pause dulu buat puskesmas Tegal Amus. Ya, disimpan dulu filenya ya, dijadiin satu. Nanti biar saya bisa lihat lagi. Teman-teman, terima kasih untuk Pak Puskesmas dan terima kasih, saya terpura ya, bukan terharu lagi ini, terpura. Ternyata teman-teman sudah berproses dan kalau saya bilang PR teman-teman di case tidak terlalu berat lah, ya. Tinggal istiqomah kalau kita bilang, bukan istirahat nggak ada kopi rumah ya, bukan.
Tetapi kita tetap harus berproses, gitu ya. Ini baru sedikit dari mutu. Setelah ini teman-teman ada IKP, kemudian ada persiapan untuk RKP, kemudian juga ada audit internal, ya, ada RTM itu jangan lupa, itu ada di bab mana? Bab 5. Ya, itu ada di bab 5. Apalagi teman-teman yang dari utama, ini nanti pasti supaya akan fokus di bab mutunya. Karena kalau utama sebenarnya PR-nya kemarin adalah di bab 369. Nah sekarang bab 369 gabung di bab 5, ya. Tapi juga jangan begini, mentang-mentang udah utama lupa lihat dokumen. Nah itu tuh, ya, dokumennya itu. Alhamdulillah dok, dokumen ada. Di mana? Di lemari dok. Dari kemarin habis disurvei, simpan dengan rapi dok. Ya, di lemari dikunci, kuncinya saya buang dok. Gitu. Kebanjiran? Ya. Bikin soft copy ada? Soft copy. Ngeprint lagi. Nah, ini kita kelemahannya. Biasakanlah untuk mendokumentasikan via Google Drive. Apapun yang kita kerjakan via Google Drive. Kalau misalnya kita flash disk hilang, apa-apa hilang, nah itu kita tinggal ngambil di Google Drive. Dibagi, kan sekarang Google Drive itu gak kayak dulu. Sekarang tuh dia ada batasannya. Kalau mau lebih kita pay it, bayar. Nah sekarang dibagi, misalnya UKM punya UKM sendiri Google Drive-nya, UKP-nya Google Drive, admin Google Drive. Saya ini sekarang kayak gitu, karena kalau dulu ya, kalau dulu tuh Google Drive mau berapapun bisa masuk. Kalau sekarang udah ada berapa gigabyte, akhirnya daripada saya bayar, saya bikin email buat kuliah. Akhirnya yang saya lupa adalah password email. Nah akhirnya sekarang saya passwordnya saya pakai semua, gitu kan. Nah jadi itu kita harus pintar-pintar. Karena kalau berupa hard copy hilang, kita masih punya soft copy, tinggal kita print. Ya, karena ada surveyor yang masih otodidak, masih yang mana, nah, gitu. Padahal dia sudah reaktif ya. Padahal dia sudah reaktif, udah melihat lah, gitu kan. Kalau saya biasanya kalau reaktif cuma saya tanya mana dokumen yang baru. Gitu ya. Mana dokumen yang baru gitu kan, gitu. Kenapa ada dokumen yang baru gitu. Paling itu doang gitu kan. Tapi yang kalau RKP itu yang saya lihat itu biasanya kalau UKP itu adalah kelengkapan isi rekam medis gitu ya. Terus memang mutu yang paling dilihat kalau RKP. Gitu. Ya, jadi teman-teman tetap semangat. Mutu bukan hanya ini ya. Ini baru seper 100%. Nah, iya betul. Ini baru 1 dari 100 item gitu ya. Tapi dengan sudah ada ini teman-teman sudah mulai berproses. Tinggal nanti ini kan setelah SK teman-teman bikin profil, teman-teman ambil data. Teman-teman analisa, nanti teman-teman bisa untuk bahan presentasi. Gitu, ya. Jadi PR-nya teman-teman hanya melengkapi ya, sekarang dari Pak Puskesmas, melengkapi narasi prosesnya, kemudian melengkapi profil ini. Ya, kalau sudah boleh di email ke saya atau WA, nanti saya cek. Kalau kira-kira ada yang nggak sesuai, nanti tolong diperbaiki. Kalau saya bilang udah oke, print, jadikan lampiran SK. Ya, kalau kemarin saya dampingin teman-teman di Cilegon seperti itu. Makanya Cilegon 2022 sudah selesai. SK sama SK semua indikator sudah selesai. Termasuk IKP, termasuk persiapan reaktif seperti itu. Ya, oke, itu saja teman-teman. Ada yang masih mau ditanyain? Oh, WA dulu ya. Nanti saya kasih email WA dulu. Nomornya udah ada kan? Nomornya sudah ada, Udah kan ya? Udah. Nah nanti WA dulu dok. Saya mau kirim bahan. Kasih tahu puskesmasnya ya. Dok, saya dari puskesmas mana? Mau kirim profil indikator. Tolong email kan baru saya kasih. Teman-teman juga yang lainnya gitu.
ya. Oke ya. Sip. Ya kita lebaran dulu ya, lebaran dulu ya. Lebaran dulu ya. Kalau di puskesmas nggak ada liburnya, maaf ya. Wih, tuh, ada liburnya. Lumayan daripada lumayan ya, ini lumayan gitu ya. Kalau saya alhamdulillah karena udah nggak di kesehatan libur panjang. Oke, teman-teman puskesmas Sukadiri, Pak Pu Haji, Sukawali dan Tegalangus, saya terima kasih banyak loh ya. Satu tahap sudah kita terlewati ya, semoga rencana dari teman-teman dinas kesehatan dan tim TPCB itu sesuai, jadi kapanpun teman-teman disurvei itu akan siap gitu ya. Tetap berproses ya, tetap berproses dengan kuat untuk hari ini, tetap diisi di MM-nya, jangan lupa ya, jangan lupa ya, KKT adalah peluang minimal 200, yang APD dan identifikasi pasien adalah jumlah tenaga kesehatan. Kalau kurang sama dengan 30 semuanya, 30 itu harus sama ya. Kalau misalnya dia di atas 30, masukin dulu promosokin. Dok, saya tanggung banget 31, dulu 31 aja. Gitu ya, kalau tanggung-tanggung itu udah masukin aja semua. Ya, TB sama ANC kasih ke pemegang program. Ya, jangan kita yang menjadi operatornya. Ya, takut kita ada salah satu. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti tergantung dari dinas. Ya, kita lebaran dulu. Saya atas nama pribadi dan tim dari Forum Komunikasi Surveyor Banten mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala hilafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.